Ya Bu, baik, perkenalkan saya Muhammad Aditya Setiawan, mahasiswa dari Politeknik Setiawan Bandung, ingin mewawancarai Ibu sebagai pelatih cabang olahraga atletik di PPLP Jawa Barat. Yang pertama-tama, pertanyaan ini meliputi dari variabel sumber daya. Yang pertama, apa saja sumber daya yang dimiliki oleh PPLP Jawa Barat dalam mendukung peningkatan prestasi atletik? PPLP apa atletik ini? PPLP atletiknya, PPLP atletik sumber daya pelatih. pelatih, fasilitas, dan lain gitu. Kalau di atletik untuk pelatih kita ada 4 orang. Sebenarnya yang terdaftar sebagai pelatih itu hanya 3 orang. Satu orangnya saya penanggung jawab, tapi saya juga sebagai pelatih sih. Karena kebetulan di atletik itu kan ada 4, enggak 4 sih. Ada lompat, ada lempar, ada menengah jauh, satu lagi sprint. Nah, karena ada 4 ini, kebutuhan kita kan berarti 4 pelatih karena berbeda apa spesialisasi ya. Nah, karena di PPLP itu cuma di SK-kan 3 orang pelatih, satu lagi berarti ngambil dari ya saya sebagai penanggung jawab gitu. Kebetulan saya juga di nomor lompat, megangnya lompat tinggi dan jauh. Menurut Ibu dengan 4 orang tersebut apakah bisa mengakomodir pelatihan atau gimana? Atau misalnya itu menjadi hambatan? Sebenarnya kalau untuk sekarang kita kan PPLP cuma 12 orang ya. Untuk 4 orang masih bisa sih karena kita satu pelatih pegang berarti 3 sampai 4 orang. Masih. Jadi di dalam satu cabang olahraga atletik itu siswanya 12 ada orang. 12. Memang sebelumnya mah 24. Nah, kita memang kalau untuk 4 orang pelatih teh terlalu sedikit lah ya, kurang berarti. Apa sih faktor yang membuat menjadi dari 20 orang menjadi 12? Nah, itu tuh ada program dari Menpora juga, jadi saya nggak terlalu ini ya. Setahu saya program Menpora memang ada pengurangan dari Menporanya sendiri. Kuota untuk atlet itu diputuskan bahwa atletik itu 12 orang. Cuma pengambilannya kenapa jadi 12 orang berarti setengahnya ya hilangnya. Itu masih belum ini sih. Belum terlalu ini kenapanya. Menurut Ibu apakah fasilitas yang diberikan oleh PPLP ini dapat menunjang prestasi atletik di Jawa Barat? Kalau fasilitas latihan mungkin dari lapangan mah sangat, cuma ada sih kekurangannya. Kita kan lapangan atletik tapi di sini sama bola juga. Jadi untuk nomor lempar itu kita nggak bisa pakai. Makanya untuk khusus nomor lempar malah dialihkan ke Pajajaran. Kalau untuk kayak alat-alat, nah itu yang paling kurang. Kita kan nggak hanya gunain track ya, kayak alat latihan, kayak rubber apa misalnya gawang kecil kayak gitu-gitu, memang itu kan habis pakai rusak atau apa teh ya. Gitu, agak nunggu agak lama lagi harus punya. Jadi kekurangan tadi bisa jadi hambatan dalam meningkatkan prestasi dari cabang olahraga atletik. Iya pasti. Lalu yang kedua dalam meliputi hal komunikasi, Bu, bagaimana proses komunikasi antar organisasi dalam upaya meningkatkan prestasi atletik di PPLP? Kalau proses komunikasi sendiri sih sudah berjalan baik menurut saya, karena kan di PPLP udah ada dari pengelola ya kan, udah ada bidang prestasi, udah ada. Jadi komunikasi kita pelatih ke bidang prestasi, atlet ke bidang prestasi juga udah jalan sih. Apakah motivasi terhadap atlet itu dibutuhkan, Bu? Iya pasti. Motivasi terhadap atlet dari pelatih, dari luar juga, misalnya dari organisasi juga ya. Apakah misalnya dalam hal motivasi ini kayak berupa bonus kah atau gimana itu dapat meningkatkan ini enggak, Bu, sebuah prestasi?
Ya itu mah pasti ya. Hmm. Kadang kan anak-anak tuh, oh saya pengen juara nanti, pasti dapat bonus. Itu Iya. kan menambah juga Hmm. motivasi dia buat ngajar gitu. Untuk di PPLP Jawa Barat ini, apakah pernah ada hambatan-hambatan terkait motivasi itu, Kak? Kalau untuk PPLP sih sebenarnya ya, masalah bonus ya, Ya. berarti yang berkaitan dengan reward ya. Nah kalau di PPLP sendiri kan sebenarnya kayak prestasi reward gitu kan nggak ada, kecuali ketika mereka mengikuti event Popnas pelajar. Nah itu dia dari Dispora sendiri memang ada dari Jawa Barat. Lalu yang ketiga, ini meliputi lingkungan sosial ekonomi politik. Yang pertama, bagaimana lingkungan sosial di PPLP Jawa Barat mempengaruhi prestasi para atlet? Lingkungan sosial di di asrama ya Ya. misalnya. Di asrama ya itu pasti mempengaruhi ya pergaulan, atau misalnya ada anak-anak yang, contoh aja saya pernah atletik sendiri, eh, bukan angkatan sekarang sih, yang lama. Pernah kejadian nih, berarti mereka tuh jadi kayak sempet ada kayak, bukan penyimpangan apa ya, jadi eh, apa namanya tuh, kayak di atletik lagi nih mah anak-anak gitu. Jadi dia tuh kayak dari luar mungkin dikenalin atau apa, Iya. kayak apa sih, agama gitu, agama Ya. sesat gitu. Nah itu sempat dia sampai hilang, kemana bilangnya sakit, padahal ternyata dia ikut kayak kajian gitu. Cuma itu udah ini sih, bukan kajian biasa ya gitu, yang sesat gitu ada aja. Dikerlong. Wah curiga ini. Anak gerong. Oke Bu, apakah di asrama ini tuh memadai gak Bu untuk atlet? Setahu saya tuh kan waktu itu mah asrama tuh di stadion ya. Nah asrama iya di stadion sebenarnya ya, kalau untuk dibilang layak mah mungkin untuk atlet sekelas apa ya PPLP seharusnya sih kurang ya. Cuma ya ini gitu pasti kurang. Apalagi sekarang kan udah pernah lihat belum? Yang di sini. Nah, Belum udah sih. kesana belum? Itu kan kosan gitu sih. Saya juga belum pernah kesana, malah nggak tahu sekamarnya berapa orang, kalau nggak salah 3 apa 4 orang. Oke. Bagaimana aspek ekonomi di PPLP mempengaruhi program latihan dan prestasi atlet? Ekonomi Kayak misal pemberian uang saku kah atau gimana gitu? pengaruh terhadap prestasi. Ya. Kalau menurut aku sih kalau itu mah nggak terlalu ya. Memang ada sih uang saku itu mungkin kalau dibilang besar ya enggak. Cuma kalau untuk pengaruh besar jadi motivasi gitu mungkin ya enggak terlalu kali ya, karena ya itu seadanya juga. Oke. Selama ini apakah ada hal-hal berbau politik yang masuk ke cabang olahraga atletik? Enggak ya? Kalau berbau politik kan. Soalnya kan waktu kemarin sempat yang Anggar itu kan ada campur tangan politiknya juga untuk membantu Ivan gitu. Oh, enggak ada. Enggak ada khawatir juga. Yang terakhir Bu mungkin bagaimana strategi Ibu sebagai pelatih dalam mengatasi kendala sosial ekonomi politik untuk meningkatkan prestasi atlet? Sosial, ekonomi, politik, Paling yang di highlightnya sosialnya aja. meningkatkan prestasi ya. Di PPLP sendiri. Kalau misalnya kayak ekonomi, sosial, politik gimana sih? Jadi kayak upaya yang diterapkan Ibu mungkin kepada atletnya. Ini berarti antara pelatih dengan atlet. Ya. Kalau misalnya saya sendiri ya, kalau untuk penerapan ya, kalau misalnya saya sendiri komunikasi sama atlet paling
kayak apa ya, motivasi gitu, kayak motivasi palingan. Kalau misalnya kayak kita apa ya namanya tuh, komunikasi tentang keluarga atau kayak gitu sih enggak ya. Jadi ya paling kita di lapangan itu hanya bersosialisasinya ya hanya sebatas pelatih dengan atlet, memotivasi prestasi, program latihan, hanya itu aja sih. Mungkin dari Adit cukup segitu untuk pertanyaan-pertanyaannya juga, dan terima kasih Bu atas jawabannya banyak yang diberikan. Oke, sama-sama. Udah? Ya udah.